Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Tamu kita kali ini namanya Mbak Santi Serat. Dia adalah figur luar biasa, khususnya di masakan Indonesia. Beliau adalah founder dari Ajmi, Aku Cinta Masakan Indonesia. Itu komunitas yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mau belajar lebih masakan Indonesia, sering bikin cooking class, belusukan ke pasar juga. Yang paling keren sih food trip ke daerah-daerah terpencil di Indonesia untuk belajar culture makanannya. Selain itu juga ada Bumi Herbal Dago. Itu isinya spice garden dan juga tanaman-tanaman herbal. Kalian bisa datang ke sana untuk belajar aplikasinya di dunia dapur. Juga ada Ramu Rasa, tempat demo masak yang sering jadi jadi kelas untuk masak-masakan Indonesia, khususnya masakan daerah. Terus ada Ramu Rasap, tempat podcast kita kali ini itu jualan smoked meat CI asli Indonesia dan rasanya juga top. Selain itu, yang paling luar biasa, mereka pernah produce buku namanya Live It to Tea yang mengeksplor the wonderful tea of Indonesia, dan buku itu pernah masuk di Best of the Best World Gourmand Cookbook. So, Mbak Santi orang yang sangat luar biasa. Kalian harus dengerin podcastnya dari awal sampai akhir. Oke, yang belum subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel, please do subscribe and like the video and click the bell icon. It will really help us a lot. Follow kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Cek Instagram kita Ray Jensen Radio for further updates. Thank you very much. Please welcome Mbak Santi Serat. Enjoy the show. Kemarin sempat tutup juga kan karena memang nggak boleh buka karena peraturan kan. Jadi baru kemarin kan baru seminggu ini buka. Tapi ya emang kita nurut dari mulai buka jam 7 pagi ya harus tutup jam 8 mau nggak mau. Kayak orang seperti Mbak Santi ya yang pekerjaannya banyak banget dan kemarin sempat ngirimin CV. Kayak tanggung jawabnya tuh banyak banget loh. Ya kan? Itu how do you split time between? Iya, tapi sebenarnya meskipun kayaknya banyak banget, tapi kan sebenarnya satu benang merah ya, sebenarnya nggak jauh-jauh dari dari makanan masakan Indonesia. Iya betul. Lalu dari ingredients lokal gitu ya, dan herbal itu nggak jauh-jauh dari situ sebenarnya. Tapi memang sejak pandemi ini saya jadi nggak pernah ke Bandung, hanya beberapa kali itu karena memang limitation kan untuk berangkat untuk ke sana. Ada apa di Bandung? Di Bandung ada kebun Bumi Herbal Dago yang udah saya rintis tahun 2000, udah hampir 15 tahun lah kira-kira, sampai dari awal saya tanam 15 tahun? Iya, dari awal saya tanam pohon kayu manis sampai sekarang udah bisa dipanen kayu manisnya. Wow, dari mana idenya? Idenya itu adalah jadi waktu itu saya dengan partner bisnis saya Mas Ilham Habibi berpikir bahwa sebenarnya kan Indonesia itu memang kaya banget ya Ray. Bisa dibilang bahwa Indonesia tuh mega diversity country ya. Nomor 2 setelah Brazil gitu. Kita pengennya memang membudidayakan lalu melestarikan sehingga kalau orang datang ke kebun itu jadi bisa lebih tahu gitu tanaman obat apa sih ini gitu. Jadi dari awal saya benar-benar dari lahan yang kosong nol sampai sekarang mungkin udah lebih dari 400 lebih tanaman obat yang saya budidayakan di sana. Wow. Tadi Mbak Santi bilang mega diversity country berdasarkan kayak maksudnya ingredient kayak apa? Iya dari plant and animals life. Iya semuanya. Itu. Tapi saya nggak tahu lagi nih sekarang tahun 2021 apakah Indonesia bisa menggeser Brazil atau enggak? Apakah tetap nomor 2 karena kan memang itu butuh pendataan yang tepat ya. Nah, saya kan kenal Mbak Santi itu waktu itu dari Ajmi. Aduh. Few years back ya. Iya, dari Ajmi kan. Boleh gak ceritain ke listener kita Ajmi ini apa? Aku Cinta. Jadi Aku Cinta Makanan Indonesia ini tahun ini udah tahun ke-9. Jadi waktu itu saya dengan Om William Wongso berpikir bahwa kayaknya kita butuh bikin gerakan Ajmi ini supaya generasi yang mendatang ini bisa lebih mencintai makanan Indonesia dan mendata resep-resep gitu ya, dan mengumpulkan teman-teman yang punya passion di bidang kuliner gitu.
Tapi memang terbukti dengan program belusukan pasar tradisional. Iya dulu lalu tuh kayak sekarang kehilangan banget nih, udah nggak bisa ke pasar tradisional, nggak bisa potluck-an. Nah dari potluck ini kita ketemu banyak teman-teman yang emang sebenarnya punya talent di bidang kuliner gitu, masak, yang punya bakat terpendam. Iya, saya dulu pertama diajak. Itu di mana ya? Saya ingat di Dapur Solo. Oh Warung Solo apa Dapur di Solo Dapur Solo ya? Iya, Dapur Solo di Panglima Polim ya? Lagi potluck. Tema apa tuh ya? Nasi kebuli. Pokoknya saya bawa nasi kebuli pokoknya. Saya bawa nasi kebuli. Ya tapi emang senengnya memang kita ketemu teman-teman yang punya passion sama, dan ya seneng sih ya kita tuh ketemu, dan memang kehilangan banget sih sejak pandemi ini kita nggak ketemu, kita nggak bisa jalan-jalan ke pasar tradisional tuh kehilangan banget sih. Iya betul, kayak jangankan keluar kota deh, ke pasar tradisional aja iya sekarang juga jadi serem kan, mau nggak mau sekarang kita sendiri kalau belanja juga akhirnya mau nggak mau jadi ke supermarket ya. Yes. Terus Mbak Santi gara-gara jujurnya satu-satunya guys yang kayak nih baca dulu CV gua gitu. Soalnya daripada nanti kaku ngobrol kan. Iya tapi saya lihat kayak Bachelor of Food Science. Iya saya dulu ngambil master in Food Science and Technology di Australia. Gimana dari situ bisa kayak one of your what you're known for itu kayak melestarikan dan juga kayak jadi mukanya. Iya jadi sebenarnya waktu itu udah pengen belajar food science technology itu dari lulus SMA sih sebenarnya, tapi karena dulu saya kan dulu kuliah di Undip nih, dan kayaknya di Jawa Tengah tuh hanya ada beberapa yang memang ada universitas yang memang fakultasnya teknologi pangan. Tapi kira karena saya masih harus ada di Semarang aja. Waktu itu saya pindah dari Bandung ke Semarang, dan di Undip itu hanya ada jurusan peternakan dan nutrisi pakan ternak. Jadi saya dulu ngurusin makanan buat sapi sebenarnya. Lalu baru S2, saya pikir saya kayak benar-benar harus cari food science technology karena saya emang seneng banget. Karena di situ saya belajar mengenai QC ya, quality control, lalu mengenai bagaimana memproses, bagaimana buat keju, lebih belajar seperti quality assurance, quality control sebenarnya kok di food science technology, juga diajarin mengenai pelajaran mikrobiologi gitu. Jadi memang passionnya mau nggak mau. Iya, gitu. Jadi melihat bahwa ingredients itu juga betapa banyaknya, bisa dimanfaatkan untuk apa aja, bisa diolah seperti apa. Kayaknya kalau saya perhatiin sekarang anak-anak teman-teman yang lulusan food science technology, mereka rata-rata pasti juga senang masak dan akhirnya pasti ke dapur juga. Nah terus the switch kayak gitu, karena the responsibility you took itu kan quite large ya. Iya, dan setelah lulus saya kerja di pabrik permen langsung, jadi nggak ada breaknya, langsung kerja di PT Jopi Indo Jelly Gum. Saya di R&D-nya, jadi setiap hari bikin permen aja. Ya kan tahu kan permen yang jadi kalau pulang tuh kayaknya saya beraroma fruity gitu kayaknya. Itu lalu saya juga sempat di quality assurance juga UP. Jadi ya udah kebiasaan kerja di pabrik besar ya, dengan karyawannya kan banyak sekali 24 jam, 8 hari kerja non-stop. Jadi memang saya mesti mengecek produksi, quality dari permen. Jadi setiap pagi saya datang harus mengecek kebersihan dan mesin-mesin itu harus semua saya giniin semua sih, karena emang nggak boleh karena kerja di pabrik. Nah, karena semua harus hygiene kan, balik-balik. Kalau ada komplain ya itu disaster banget sih buat saya. Dan tapi kayak tetap hobi masak gitu awalnya, hobi. Iya, karena memang kalau masak itu dari dulu juga Papa saya selalu bilang gitu, kamu perempuan gimana pun juga sekolah tinggi harus tetap bisa masak gitu, nggak semuanya harus diserahin sama orang rumah gitu, tapi tetap harus mau masuk. Dan dari dulu memang mama saya itu selalu ngajak saya ke pasar. Dan dari kami bertiga hanya saya seneng ke pasar tradisional gitu, dan paling seneng ke losnya daging, lihat proses di daging dipotong-potong gitu. Kalau kakak-kakak saya nggak ada yang mau semua kalau diajak ke pasar tradisional. Jadi kayaknya mungkin udah dari dulu ya, kayaknya ada perasaan emang happy itu ada di pasar tradisional. Lalu lihat ada bahan makanan apa aja. Sampai akhirnya bawa kayak bisa dibilang belusukan pasar itu udah kayak tour. Soalnya waktu itu Acmi tuh buat pendengar kita yang mungkin belum tahu, sering ada kayak food trip gitu kan. Food trip ke daerah mana. Iya. Lalu
jalan-jalan ke pasarnya, lalu di situ ada sarapan, ada makanan apa, karena kita kan kalau kita pengen tahu suatu daerah itu potensinya apa, kita harus ke pasar tradisionalnya, karena dari situ kita bisa ngelihat ada hasil alam apa sih yang dijual, ada makanan apa sih, contohnya kalau Palembang aja kan memang terkenal pempek ya. Iya. Jadi kalau kita ke pasar tradisional yang dijual ya ada banyak empek-empek, lalu banyak kerupuk Palembang, itu udah pasti otomatis. Kalau kita ke Semarang, yang dijual adalah kalau yang di pecinan itu pasti jual rebung. Which is kalau kita di Jakarta, karena kan di Semarang jualannya ikonnya memang lumpia ya. Iya, make sense ya. Make sense kan. Jadi memang pasti di pasarnya itu pasti banyak rebung dan banyak potensinya ya di pasar tradisional. Oke, terus udah kemana aja? Nah, kalau soal Ajmi itu kan selain misalnya ke satu daerah nih, terus habis itu bukan ke pasar doang kan, tapi explore yang lain kan juga. Iya, ke makanan lokalnya ada apa gitu. Apalagi juga kalau keluar negeri kita bikin acara diplomasi kuliner gitu ya. Itu kan kita juga harus menentukan dari sini kira-kira di negara itu lagi ada ingredientsnya apa aja sih, sehingga kita menyesuaikan ingredients yang kita harus buat dari lokal itu apa, lalu jenis makanannya itu apa. Apa sih diplomasi kuliner? Itu lebih mempromosikan makanan Indonesia dan ingredientsnya ke masyarakat di luar Indonesia. Jadi kalau saya dapat tugas ke luar negeri, pasti yang saya bawa itu otomatis juga teh-teh lokal Indonesia, lalu kopi, lalu ingredients lokal. Jadi seperti kayu manis dari kayu manis yang memang udah dapat GI ya, indikasi geografis. Itu saya bawa juga. Jadi setelah pulang itu saya suka kasih ke chef yang di sana aja dan mereka kadang amazed, this is big. Memang kayu manis yang besar dan dari bukan seperti yang kayak kayu manis yang kecil gitu kan, karena memang dia udah tua jadi memang otomatis kulit kayunya juga lebih besar kan. Dari Padang, dari Sumatera Barat. Oke. Dan itu diplomasi kuliner itu anggap nih nggak ada PPKN itu kayak sering dilakukan emang kayak setahun berapa kali gitu? Kalau tahun waktu itu kan kita waktu itu udah mau, ingat nggak kita mau juga rekaman tapi waktu itu kan saya harus ke Moskow juga ya waktu itu, dan itu juga waktu itu saya memang diminta ngajak adik-adik dari SMK Kudus, SMK 1 Kudus itu untuk membantu untuk bikin di sananya untuk gitu. untuk bikin jamuan diplomasi sebenarnya. Kena ini kan ada pandemi dan memang saya sedihnya memang pandemi sekarang pandemi tahun lalu sampai tahun ini tuh kan bikin adik-adik kita yang di SMK Tata Boga kehilangan kesempatan buat kerja, buat buat traveling juga gitu. Karena di studio Ramu Rasa kami juga beberapa kali dengan Ajmi itu ngajarin lah ya untuk beberapa makanan Indonesia. Jadi karena kita punya waktu seminggu yang kita ajarin tuh benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Memang rasanya nggak cukup sih gitu. Iya, mana cukup? Mana cukup gitu kan. Tapi ya sebisa mungkin kami mengajarkan bumbu-bumbu khas dari Sumatera sampai Papua gitu. Dan kami juga ngajak adik-adik itu juga dan guru-gurunya ke pasar tradisional. Kami juga ikut ngajarin gimana sih bikin production cost tuh gimana. Lalu kok dalam jumlah besar masaknya harus bagaimana. Sekarang gimana sih tanggapan kalau misalnya yang masih muda-muda nih baru belajar masak tentang makanan Indonesia? Kalau dulu zaman saya awal, saya nggak belajar makanan Indonesia sampai saya ketemu Om Will. Terus saya malu ditanyain, saya nggak tahu apa-apa kan. Terus makanya saya baru mulai belajar. Tapi kalau zaman sekarang gimana Mbak tanggapan? Kalau zaman sekarang sepertinya anak-anak muda sekarang udah lebih, ya mungkin karena pengaruh ada master chef ya. Di mana profesi chef tuh kayaknya sesuatu yang wah dan memang bergengsi juga. Dan ngelihat bahwa sekarang makanan Indonesia kalau menurut saya banyak dilirik juga. Gitu. Jadi kalau saya ngobrol sama teman-teman yang memang ya profesinya chef yang kadang-kadang bilang gitu ya dulu nyeselnya nggak belajar masakan Indonesia gitu ya. Sehingga kalau sekarang saya lihat sebenarnya ya potensinya besar dan saya selalu ngasih advice, ngasih nasihat ke anak-anak muda sekarang tuh kalian belajar deh kalau yang masih di SMK Tata Boga atau Sekolah Tinggi Pariwisata deh ya, kalau kalian menguasai ya 20-30 lah makanan Indonesia, kalau kalian keluar negeri itu pasti
pasti akan dicari. Yes, Ya benar. kan pasti akan dicari gitu. Kalau kalian belajar bikin pasta, mungkin yang di luar sana lebih jago bikin udah pasta. pasti. Nah, Sama jadi seperti kayak ya disuruh bikin bakso, rendang gitu ya. Kita lebih jago gitu kan. Tapi mungkin kan gengsinya dulu kalau belajar masakan Indonesia gengsinya kurang kali ya Re. Betul. Iya kan? Emang benar. Dan kalau saya ngobrol sama teman-teman di kitchen sering diramu asap pun juga mereka selalu bilang gitu ya, zaman dulu saya kuliah atau saya dulu sekolah, pasti kalau ditanya lo kerja di mana gitu, kerja di restoran Indonesia, lo mah kerja di warung aja gitu kan. Masa kerja di restoran. Malah kan restoran Indonesia ya sekarang kalau Riri lihat juga dengan plating yang bagus pun, dengan dengan pemahaman bikin masakan Indonesia yang baik gitu, modern gitu kan menarik juga gitu buat dimakan. Meskipun memang masakan Indonesia banyak yang nggak fotogenik gitu kan, kalau di foto butuh effort lah buat. Betul. Ya banyak yang nggak fotogenik. Itu sempat jadi challenge waktu saya belajar terus habis itu kayak oke ini kalau dibagusin gimana ya. Nah terus sering dapat penolakannya tuh kalau udah nih di plating yang bagus, ini mah bukan. Iya bener kan, tapi bener kan. Iya ini mah bukan masakan Indonesia gitu ya. Iya ini mah bukan apaan nih gitu. Iya contohnya mungkin kayak gado-gado gitu ya. Iya di plating dah tuh lontongnya diatur, sayurnya jadi kayak kalau dimakannya kok kayaknya sayang gitu dan kurang mantep dan kayaknya gak ngenyangin gitu ya makanannya gitu. Jadi balik lagi sih memang kalau di luar negeri ya kita berusaha pakai bahan yang bumbu sih bawa dari Indonesia ya, kecuali memang gak ada gitu ya. Tapi emang dimodifikasi lah supaya emang lebih cantik. Nah kalau enggak kan mungkin agak terlalu messy dan ngelihatnya mungkin orang sana juga ngelihatnya gak menarik banget ya gitu. Rasa juga harus diturunin dong bumbu. Kalau rasa bumbu sama kepedasan sih ya, kadang yang mesti harus yang bisa yang di-adjust. Meskipun sebenarnya mereka di sana juga bisa ngerti sih ya makanan, toh mereka juga biasa makanan Thailand gitu ya yang pedas. Tapi gitu. Kalau pengalaman saya sih begitu saya dulu sempat diundang kan. Terus saya masak ayam bumbu rujak, masalah. Enak tuh. Iya. Terus itu saya udah nggak pakai, bener-bener nggak pakai cabai, saya cuma pakai yang gede. Terus habis itu bijinya saya pastiin buang semua. Orang masih kayak, tetap aja panas ya bilangnya pedas spicy gitu kan, kayak bikin badan panas gitu. Padahal sebenarnya kita juga mesti ceritain ke mereka kan sebenarnya spicy itu kan berbeda kayak hot gitu kan, pedas. Mereka mungkin nggak ada word buat pedas gitu. Spicy kan berbumbu kan. Iya dan memang sebelum ada cabai mungkin masuk Indonesia kita kan pedesnya lebih kayak pakai jahe atau pakai black pepper gitu kan. Nah iya. Ya itu saya baru belajar tuh dari food historian kita kemarin. Itu ya iya jadi memang jadi memang pedesnya dari pakai situ. dari jahe kita pedesnya gitu. Sedangkan kita yang biasa atau di Manado kalau cuma dikasih jahe doang mana bisa ya nggak pakai rica ya. Nggak nendang. Nggak nendang. Anyep. Nah terus this wonderful book Leave It to Tea. Dari mana awal pertama why tea? Karena memang di rumah itu selalu mama saya tuh selalu nyediainnya teh. Gitu ya bukan kopi, bukan yang lain-lainnya. Jadi mungkin karena pengaruh dari eyang kali ya, dulu eyang ada keturunan Belanda. Jadi kalau sore itu setelah makan siang menuju makan malam itu jam 4 jam 5 pasti kayak ada afternoon tea gitu loh. Oke, iya budaya Eropa. Iya jadi ada teh, mau lapar banget selalu ada teh, lalu ada jajanan tradisional, entah itu ada pisang goreng lah, ada singkong goreng gitu ya. Terus saya berpikir ya kenapa, dan waktu itu waktu saya masih tinggal di Bandung kan waktu mau pindah ke Semarang kita selalu naik mobil rame-rame ke Semarang ya, dan pasti berhentinya tuh titiknya di Tegal. Dan buat saya Tegal tuh juga buat saya berkesan karena kebiasaan minum teh pakai dipoci. Oh, oke. Tell us about. Jadi emang di Tegal itu memang ada pengaruh. Dulu kan pelayaran juga masuknya di daerah Tegal ya, ada pantai kan. Jadi keramik dari teh poci itu juga asalnya dulu dari Peranakan juga. Oke, iya. Dan yang bikin ciri khasnya itu adalah minum tehnya pakai gula batu dengan teh melati, teh hitam melati. Iya itu. Nah itu kan sangat khas dan manisnya itu juga manisnya sangat legit gitu ya. Iya gula batu tuh manisnya beda kayak, dengan gula pasir. Kalau buat minuman tuh kayak lebih enak aja. Iya, nah itu saya jadi berkesan selalu berhenti di situ minum teh
kenapa nggak why not kalau saya cerita mengenai kebiasaan minum teh dari berbagai daerah. Tapi emang challenging-nya Re, ya kayak buat kita-kita yang memang sering traveling gitu, bikin buku tuh kan effortnya. Nah itu dia yang saya mau tanya. Harus punya komitmen gitu ya, sebulan 2 bulan ini saya gak pergi kemana-mana, I'm not going anywhere, saya cuma duduk, nulis. Emang harus gitu sih, emang harus sacrifice, gak kemana-mana dan memang harus duduk, nulis, ngulik-ngulik lagi. Soalnya memang saya mesti harus ke beberapa daerah yang memang saya mesti. Sebelum duduk nulis itu kan actually harus research-nya dulu. Ini berapa tahun? Ini kayaknya sih lebih dari setahun sih untuk nulis ini. Cuman karena memang penulis harus dikasih deadline kali ya. Iya. Kayaknya kalau enggak kayak ngerasa gak sempurna. Ini aja kadang saya ngerasa kok kayaknya saya kurang ini kurang itu. Cuman ya itu butuh deadline. Yang akhirnya deadline-nya itu adalah di tahun 2015 ada Frankfurt Book Fair. Iya. Dan itu memang deadline besar yang saya harus selesaikan. Akhirnya ya syukurlah memang selesai dan ikut serta di sana. Seperti soft launching tuh kita waktu itu saya memang nyeduhin teh buat para peserta yang datang. Wow. Lalu saya bawa jajanan kue-kue kering Indonesia gitu ya. Dan cerita mengenai teh Indonesia tuh apa aja. Karena memang waktu tahun 2019 saya ke London Book Fair dan ke Frankfurt Book Fair. Mereka juga masih amazed gitu. Indonesia tuh punya ya teh oolong, white tea. Karena mereka hanya berpikir Indonesia hanya punya teh. Ya kopi dan teh hitam dengan melati udah titik. Padahal teh melati kita kan melatinya juga beda dengan jasmine tea yang buatan luar gitu. Terus awal mula culture tea di Indo itu dari mana? Apakah dibawa dari sebenarnya dari China? Dari Belanda sebenarnya, dari Belanda juga, dan awal mulanya itu adalah di Bogor tuh ada taman botanical garden di Bogor. Ya, Kebun Raya itu. Dan akhirnya berkembang dan sekarang pun jadinya udah bisa dibudidayakan, memang bisa memproduksi beberapa kebun teh lah ya, bisa memproduksi memang teh oolong, lalu teh putih. Dan sekarang juga teman-teman kalau menurut saya udah banyak yang appreciate dengan dengan teh yang kualitasnya bagus gitu. Tapi di Indonesia banyak gak kayak expertise gitu? Kan gara-gara kopi nge-boom nih. Ya kan coffee culture nge-boom beberapa Iya sih, tapi saya ngerasa kalau teh itu memang belum nge-boom kayak. Iya, makanya. Tapi kayak kalau menurut saya, karena saya lebih suka ngeteh sih daripada kopi. Ya? Ntar kalau yang orang ini denger kayak kopi lebih interesting, iya. Tapi menurut saya teh itu lebih menarik karena tipenya tuh lebih kayak banyak banget tipenya, dan nggak habis-habis. Iya, dan sebenarnya art banget karena setiap teh itu kan juga nyeduhnya beda, temperaturnya beda gitu. Harus temperatur berapa, lalu nyeduhnya berapa lama gitu. Mungkin beberapa orang yang nggak ngerti, ribet banget ya minum teh, nggak kayak kopi. Mungkin kopi bisa sambil to go gitu ya. Mungkin kalau teh orang, dan buat saya juga kalau white tea gitu ya, kalau white tea itu memang nggak bisa disambi dengan yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau misalkan udah pulang kerja atau sore-sore gitu lagi nggak ngapa-ngapain atau pengen tenang, ya udah nyeduh white tea itu kayaknya emang lebih ya beda gitu. Dan karena kan kualitas white tea itu emang paling bagus. White tea paling bagus. Tapi mungkin kalau orang udah kebiasaan kan minum teh warnanya coklat gini kan, orang mikirnya kalau white tea kok gak ada warnanya sih, emang udah lama nyeduhnya kok warnanya gak gini. Itu mungkin lebih harus banyak edukasi. Gimana kamu belajar teh selain beli buku ini of course? Kayak teman-teman senang di Jakarta kan juga ada komunitas pecinta teh. Itu ada. Jadi bisa bergabung ya, bisa tanya-tanya di situ, ada di situ juga. Dan herbal pun juga bisa dicampur juga gitu ke dalam minuman teh sebenarnya. Jadi misalkan rosella, terus lalu daun mint itu kan termasuk herbal yang bisa dicampur. Nah terus sekarang abis you got a book gitu kan, terus ada Ajmi, terus kemarin sempat cerita jadi kurator. Ya kalau kurator tuh emang udah ya sering banget dari beberapa tahun yang lalu sih Re kalau kurator itu. Jadi tapi emang challengingnya adalah kalau jadi kurator itu. Sebelumnya kurator untuk apa dulu? Kurator untuk makanan UMKM, subsektor makanan lah, kuliner, F&B gitu. Jadi kayak minggu lalu itu kayak saya ngekurasi
baru proposal sih ya, baru proposal itu mungkin hampir ada 800-an kali proposal. Untuk Jadi ada yang dari Kemenparekraf, lalu ada yang dari BRI gitu. Untuk dikurate untuk apa? Nah kadang-kadang untuk kalau dikurasi itu tergantung permintaan, apakah produk ini tolong pilihin dong produk makanan, minuman yang untuk pameran dalam negeri itu yang seperti apa. Oke, jadi kalau pemerintah ada misalnya ada whatever campaign lah ya, ada proyek apa, makanan apa yang dipilih, restoran mana yang dipilih, Mas Santi yang pilih. Iya, apakah itu ada permintaan untuk pameran dalam negeri atau pameran luar negeri, itu kan beda lagi persyaratannya. Iya, betul. Atau misalkan BRI untuk UMKM ekspor, jadi emang targetnya untuk produk-produk yang bisa untuk diekspor. Gitu. Okay. Nah kemarin juga kemarin 800 kurasi. Itu ada untuk bantuan insentif pemerintah, terus lalu ada untuk apresiasi karya Indonesia. Jadi bantuan dari pemerintah untuk atlet-atlet F&B. Ya untuk restoran yang memang udah ada syaratnya sih dari Kementerian dari Kemenparekraf. Gitu. Jadi biasanya iya jadi benar-benar iya sih. Dan memang dilihat bagaimana omsetnya, lalu gimana socialpreneur-nya mereka itu gimana. Lalu targetnya bagaimana. Jadi saya mengkurasi proposal. Lalu kalau tapi buat saya sendiri nih ya, yang namanya kalau diminta sebagai kurator makanan nggak afdol kalau nggak ngicipin kan Re. Betul. Kadang-kadang kalau kemasannya bagus, brandingnya bagus, tapi terus nanti rasanya ada yang kurang gitu kan, mau nggak mau saya memang harus kasih input. Dicobain kah? Nggak mungkin dong cobain 800 semua. Oke yang 800 sih enggak, tapi kalau untuk yang BRI saya harus cobain semua. Iya. Jadi mungkin sekitar 200, tapi kan kadang-kadang misalkan ada satu keripik, ada 5 varian, itu kan harus dicobain semua. Gitu. Ada madu atau sambal, itu kan harus dicobain semua. Kalau jadi tanggung jawab sebagai kurator nih ya. Itu berat sih sebenarnya. Berat ya? Berat karena, dong. Itu ya bisa, berat itu ada beban juga kan buat saya. Kan bisa mengubah kayak nasib seseorang gitu loh kalau misalnya. Dan saya lebih senang kalau memang mengkurasi itu pada akhirnya saya bisa ketemu dengan pelakunya gitu. Saya bisa tanya, saya bisa ngasih advice gitu. Tapi saya senang sih sekarang itu apalagi pandemi kan, sebenarnya UMKM itu kan kayak jadi tulang punggung, jadi seperti untuk perekonomian Indonesia itu kan sangat membantu. Betul. Sekali. Ya tapi memang di UMKM itu kan ada mikro ya kan, usaha mikro, menengah, kecil dan menengah gitu ya. Kayaknya memang yang kecil dan mikro dan kecil ini memang akhirnya semakin banyak yang tumbuh, tapi mungkin naik kelasnya ke menengah itu yang mungkin yang harus lebih di support ya. Oke. Maksudnya gimana tuh? Karena kalau saya lihat memang kelemahan-kelemahan itu ada di apalagi sekarang ya. Sekarang tuh kan pandemi merubah cara konsumen berperilaku juga dan cara berjualan. Sangat. Iya. Jadi semuanya kalau menurut saya harus lebih melek terhadap digital. Atau e-commerce atau e-dagang ya kalau di Indonesiain. Itu terus melek ke sana gitu dan semuanya sekarang kalau saya lihat semua harus lebih. Ya kita sebenarnya kok dari dulu kalau food safety emang nomor 1 kan Re. Memang kalau sekarang kan pasti lebih dititik beratkan kan. Food safety nomor 1. Terus sekarang less touch gitu kan. Kita gak boleh terlalu banyak nyentuh-nyentuh. Kalau orang datang lalu less crowd juga kan. Orang sekarang lebih senang mungkin makan lebih secure di luar. Nah balik lagi ke UMKM ini ya saya ngeliat harus lebih banyak yang melek teknologi sebenarnya sekarang. Betul. Karena kan gak semuanya orang bisa melek teknologi dan apalagi mungkin ada beberapa daerah yang memang internetnya atau. Iya emang fasilitasnya belum bisa aja, belum kesono aja. Iya belum bisa. Gitu, ya. Jadi memang butuh support gitu dari jaringan internetnya, lalu cara berjualannya. Itu kan butuh waktu ya untuk berjualan. Misalkan ibu-ibu deh mungkin yang udah usia sekian gitu yang gak biasa. Memang jualan pakai Instagram, makanya saya selalu nasihatin ya kalau Instagram udah punya usaha, Instagram dipisah antara Instagram personal sama, karena memang saya banyak menemukan nanti ada selfie-nya tiba-tiba. Iya tuh ada selfie-nya, ada dengan ya mungkin sama keluarganya, tapi kan yang namanya jualan itu udah harus dipisah gitu, harus lebih profesional, harus lebih punya waktu juga untuk mempromosikannya di Instagram sendiri gitu.
Karena kan memang balik lagi kalau ke UMKM bagi mikro, mungkin satu orang ini bisa ngerjain dia ya masak juga, ya belanja, ya masak, ya promosiin, lalu marketingin juga, lalu ntar dia harus jualan juga gitu kan. How hard is it kayak to bear that responsibility? Karena kan misalnya dari 800 itu, yang nggak bisa semuanya gitu kan, nggak bisa kepilih semuanya dong, it's not possible. Iya, tapi biasanya memang kalau di awal itu dari pihak user biasa udah nyaring duluan sih sebelum saya setelah itu nyaring lagi gitu. Tapi saya seneng sih, seneng gitu ketemu dengan banyak pelaku kuliner karena melihat semangat mereka apalagi pandemi ini, dan memang saya prihatin banget sering ya ketemu selama pandemi ini mereka yang tadi udah punya kontrak gitu ya, udah ada pihak luar yang memang mau beli gitu tapi akhirnya stuck gitu. Aduh itu sih sedih banget. Tapi ya kita semua sama-sama ya suffer kena imbas semua gitu. Tapi memang dengan digitalisasi itu sebenarnya sekarang bisa lebih membantu. Apalagi sekarang udah banyak kayak cloud kitchen. Terus orang juga bisa mungkin tempat yang nggak ada tapi dia jualannya lewat online terus gitu. Memang persaingannya berat sih Ray, karena sekarang sekarang semua orang bisa bikin berproduksi di rumah. Gitu kan sekarang tinggal pinter-pinternya dia bikin storytelling, dia jualannya. Lalu gimana pun juga orang masih suka mikir kan, saya beli di sini siapa sih yang punya gitu, itu mungkin nggak bisa jadi nilai lebih. Karena di Indonesia, saya sering banget bilang di podcast, di Indonesia itu bisnis kalau makanan, yang dilihat tuh ini siapa yang punya kebanyakan, khususnya restoran ya. Restoran, grup siapa nih yang buka, gitu dari situlah, bukan chefnya, bukan. Iya, dan yang paling Ray juga pasti ngerasain juga kan ya, maksudnya apalagi kalau ada komplain atau apa gitu, itu kan bikin gak bisa tidur ya. Waduh, gila itu. Itu jujur itu saya gak kangen sih yang itu. Gak kangen selama masa pandemi ini. Kadang lagi satu-satunya hari off day, biasa seminggu sekali kan off day. Tiba-tiba investor ada partner makan, terus habis itu dikomplain, terus langsung komplain ke saya gitu kan. Soalnya pasti kan otomatis komen dong ya, komennya langsung kan. Langsung. Terus ya sebelum. Belum lagi kalau lagi udah capek kan dikomplain. Sebelum PSBB itu zamannya kayak komplain tuh kayak, ini saya jadi curhat. Komplain tuh kayak gak ada staff di restoran. Komplainnya langsung ke Instagram. Itu paling sebel. Kayak gak ada staff aja di restorannya. Gak bisa ke server, gak bisa ke manajer. Lebih mantapnya lebih sukanya ketemu sama either itu ownernya atau chefnya kan. Pasti. Iya. Tapi ya waktu ya zaman itu sih ya. Ya langsung, ya server kan ada. Boleh panggil gak manajernya gitu misalnya. Ya kan? Tapi tetap ya kadang-kadang kan chef mau dong ketemu sama chefnya. Oh iya dong, yang pasti. Pemiliknya siapa sih gitu kan. Buat komplain, oh my God. Di sini udah ada kejadian? So far sih masih belum ya, tapi kadang-kadang kalau misalkan yang komplain mungkin lebih kayak, kok rasanya agak berubah dikit ya, atau porsinya seperti kurang nih, atau lebih gitu sih. Oke. Cuma kan lebih enakan dikomplain daripada orang gak datang lagi ya. Betul, yes. Cuma tapi kan kadang-kadang banyak orang yang komplain diem tapi kan gak datang lagi. Iya betul, itu contohnya itu istri saya tercinta, komplain gak mau gitu. Komplain. Tapi dalam hati gitu ya sama ngedumel. Tapi kayak kita gak bakalan kesini lagi gitu, kayak kadang kayak ngomong aja dulu siapa tahu bisa dibenerin gitu kan. Gitulah guys, advice nih ya, jadi ngomong dulu, kadang-kadang siapa tahu dapat free dessert, minta maaf ownernya gitu. Jadi ya. Tapi kalau kamu sendiri kalau ke restoran ada sesuatu yang mengganggu, manggil nggak? Saya bilang ngasih tahu, dan ya karena saya juga pekerja juga kan, jadi saya nggak pernah kayak track maki-maki gitu loh. Kan ada kadang sama, terus saya paling nggak pernah upload ke media. Oh ya sama, saya juga enggak. Karena gimana pun itu ada privacy dan. Iya, saya lihatnya kayak ini tuh kalau sampai restorannya kenapa-napa. Karena dulu ada pengalaman saya tuh, ada satu restoran di Senopati, saya lupa namanya apa. Terus ada food blogger kayak nyecer banget ini restoran karena pengalamannya jelek, kayak waiternya rude, makanannya lama, terus datang nggak enak gitu kan, kayak wah udah abis lah tuh, itu restoran abis. Terus restoran itu sepi gitu, saya lihat kayak gila abis ada drama nih di sosmed begini, itu restoran kayak berbulan-bulan sepi banget. Nah itu kan mata pencaharian dari ownernya. Iyalah, kalau buat saya juga lebih baik, saya juga kalau siap ke restoran misalkan ada sesuatu yang memang mengganggu, itu saya pasti tetap ngomong sih sama waiternya atau saya kasih masukan ini mesti gini gitu.
Betul. Itu kan lebih ke personal dan lebih kita appreciate ya. Kalau enggak kan kasihan juga. Kalau saya juga paling nggak pernah sih langsung upload tuh saya bilang gila nggak enak banget sih atau Iya, tadi gue jangan nemuin ini kesini gini. gitu. Iya makanya itu Betul. sih nggak. Iya karena mata pencarian staffnya kan banyak orang di Indonesia kan staff khususnya restoran itu hidupnya dari servis. Betul. Dimana kayak servis itu kan guys ya kalian jualan makanan minuman baru ada duitnya kan. Iya, Gitu. apalagi pandemi gini kan mesti mikirin juga karyawan, ya kan? Yes. Dan pandemi ini kan mulai mulai tahun lalu kan sebenarnya. Iya. Dan saya buka Ramu Rasa Cooking Studio itu di 2018 akhir. Terus 2020-nya mulai ada pandemi kan, mulai pandemi. Lalu pada saat pandemi itu saya mulai ngebuka area ini sebenarnya untuk bikin Ramu Rasa karena saya ngelihat market buat pecinta daging asap masih ada gitu. Oh malahan lagi naik. Dengan pandemi justru naik. Yang pertama smoker US tahu nih pada, kan teman saya ada yang jualan smoker tuh. Laku banget tuh dia. Laku banget. Orang pada smoke brisket kan, smoke ribs. Terus mulai CI sekarang kan gitu. Iya. Dan saya juga senangnya CI itu juga jadi populer ya di sini. Iya. Di Jakarta, di Indonesia gitu ya. Betul. Saya belum pernah lihat kayak selama saya di sini belum pernah lihat makanan yang kayak makanan Indonesia itu ngetren. Tapi CI sekarang ngetren gitu kan, bagus gitu. Biasanya kan selalu ya yang ngetren tau lah Mbak Santi kan biasa kalau nggak pastry ya kan. Terus habis itu karena mungkin juga orang Indonesia emang seneng makan daging ya. Bisa juga ya karena itu. Suka rasa smoky juga sih kalau menurut saya orang Indonesia tuh suka rasa smoky. Iya bisa jadi gitu kan. Iya. Aduh luar biasa. Terus ini guys tempatnya tuh enak banget ya. Bisa nongkrong di luar, ada hydroponic garden, smokernya di situ. Karena memang saya bikin salad-saladnya juga kebanyakan ngambil dari hydroponic ini. Iya. Dan ada yang memang yang sayurnya herbalnya itu pegagan itu memang ngambil dari Bandung, dari kebun di Bandung. Oke. Langsung. Pegagan itu apa sih? Pegagan itu nama kerennya sih Gotukola. Gotukola. Jadi istilahnya bisa dibilang seperti brain food, katanya buat bagus untuk aliran darah gitu. Buat otak. Karena memang kalau di Thailand sendiri di pasar-pasar ada. Dan waktu tahun berapa ya saya ke Stockholm itu saya nemu di Asian Grocery. Karena mungkin orang Thailand banyak di sana dan memang banyak pakai pegagan ini. Nah terus rasanya kayak gimana tuh? Rasanya sebenarnya dia nggak ada aromatiknya, blend aja, cuman ada bitter sih pasti ya sedikit. Tapi tolerable lah, rasanya nggak pahit-pahit banget kayak Sambiloto, kayak kayak pare gitu kan. Cuman emang kadang orang suka ada yang cari pahit kali ya, karena selain asin manis itu kan pahit jadi salah satu. Iya, saya suka pahit gitu kan. Kayak ya salad, roket gitu kan pahit. Pasti ada pahitnya. Terus how do you divide your time? Kayak tadi selama pandemi kayak jadi anteng ya. Dan selama podcast ini kayak saya berasanya saya kok males banget jadi saya cuma ngerjain ini podcast ya sama ada paling bar gitu. Kalau Mbak Santi ya udah tadi kita omongin banyak banget pekerjaan. How do you divide the time? Yang penting sih kalau buat saya memang kalau orang bilang balance, cuman kadang susah juga kan ya. Mau belajar soal time management saya juga. Kalau buat saya olahraga tetap harus, Rey. Olahraga tuh harus banget. Jadi saya selalu nyediain waktu tuh seminggu 3 kali pasti olahraga. Dari itu jalan ataukah itu pilates gitu ya. Terus apalagi tempat ini kan gak jauh dari rumah saya nih. Jadi saya juga kontrolnya, saya ngeceknya juga lebih mudah. Kecuali memang kemarin sering beberapa kali waktu pandemi ini ke luar kota juga sama teman-teman Acmi, ke Magelang juga namanya ke Desa Butuh karena kami lagi mengerjakan proyek diminta untuk kembangin menu-menu apa aja sih yang bisa jadi andalan di Desa Butuh Magelang ini. Kayak gimana di sana? Desa Butuh itu nama lainnya tuh NVJ, Nepal Van Java. Nepal di mana? Di Magelang. Saya baru dari Magelang. Masa? Iya. Kamu Google ya. Iya. Jadi memang tempatnya tuh tinggi dan
Dan banyak bangunan-bangunannya itu yang colorful, jadi kayak serasa di Nepal. Wow, ini kok saya nggak ke sana ya? Kamu telat. Enggak, saya stay di perkebunan kopi. Di Oh. villa namanya Mesa Stila. Mesa Stila. Saya enjoy banget itu. Ya saya ke sana ya karena lagi ada promo pandemi kan. Gitu promo pandemi, kita teman-teman berempat kita sewa yang rada gedean gitu, terus kayak sambil belajar kopi. Kopinya juga masih di grill pakai kayu bakar, kayak itu udah. Jadi ini dataran tingginya di Magelang sebenarnya. Sorry, apa namanya? Desa Butuh. Desa Butuh. Jadi tapi kalau di Google carinya Nepal Van Java. Nepal Van Java. Wow. Tapi memang karena di sana itu kan udah jadi tourist attraction apa masih unknown? Sebenarnya lebih gitu? Ke ini ya, pendaki gunung ya. Oke. Sumbing ya, kalau nggak salah itu Gunung Sumbing. Jadi lebih banyak pendaki di situ, tapi memang pemandangannya bagus banget. Dan mungkin kalau kita ke sana nih kita butuh kayak baju winter sih, karena 5 derajat, karena kabutnya tuh yang tinggal dipetik kali kabutnya, karena memang tinggi banget. Tapi memang kesananya aksesnya hanya ada titik tertentu, dari titik tertentu ini kita masih naik ojek. Kita harus naik ojek ke situ. Jadi auto peluk abang Gojek lah. Ojek kalau ke sana pasti pakai ojek, karena memang dan di sana banyak sayur-sayuran gitu, dan lagi pengen dikembangin di situ kira-kira makanannya apa aja sih yang bisa memang untuk disajikan, apakah itu di warungnya, apakah itu di homestay-nya, karena kan nggak ada hotel di sana, adanya penginapan. Kalau ke hotel ya harus ke kota Magelangnya kan, which is kayaknya 45 menit lah kira-kira perjalanan ke Nepal Van Java ini. Oh, wah gila, saya nggak kesana. Itu kamu mesti kesana sih, karena memang interesting banget, dan ya memang pemandangannya bagus dan dingin. Iya. Terus ada apa di sana akhirnya produk yang ini masih kita kembangin sih, dari yang produk oleh-oleh, lalu makanan tuh apa namanya? Misalkan di sana banyak jagung, nanti kita bisa bikin nasi jagung contohnya, lalu minuman-minuman hangat bisa dikembangin. Sejak oma saya meninggal, saya belum makan nasi jagung tuh. Biasanya dia suka masak gitu kan, kayak makanan jadul, kayak dia pakai gula pasir diaduk sama dia. Dan memang yang putih kan nasi jagung, jadi bukan literally jagung yang dipipil terus ini kan, jadi memang jagung yang harus ditumbuk dulu, terus diproses lagi, terus jadi putih kan, itu kan, kan enak sih. Yoi. Memang sangat tradisional ya, dan memang bikinnya sih butuh waktu banget tuh bikin. Iya, it's amazing, banyak banget makanan Indonesia tuh yang begitu saya mulai belajar. Itu bikinnya susah banget. Ya apalagi kue tradisional. Nah, saya baru mau bilang kue-kue tradisional. Saya sering bilang, apalagi waktu saya buka restoran Indo kemarin ya di Vis itu. Kayak investor kayak, siang bikin kita sediain dong jajanan tradisional gitu kan. Iya, gak sesimpel itu kan ya. Iya, karena bikinnya susah. Dan gak awet juga. Betul. Nah terus saya juga, kenapa sampai ada ini budaya dessert ya kita gitu. Udah bikinnya ribet setengah mati, nyimpen cuma bisa 2 hari maksimum. Itu kalau di kulkas. Iya kan? Dan tapi memang sebenarnya makan kue-kue itu kan bikin kangen ya Re sebenarnya. Apalagi buat saya tuh perpaduan santan, terus gula kelapa, itu tuh siapa yang nemuin kayak itu emang jenius banget ya. Dan rasa perpaduan santan kalau dimasak pakai gula Jawa tuh rasanya iya, gurih gitu. Betul. Apalagi kayak jadi inget kue putu gitu. Kue putu juga kita harus bikin sendiri buat restoran gitu. Itu kan betapa, kayaknya enggak gitu kan. Mending pilih yang enggak aja. Karena kalau kita selalu mikirnya kan dari sisi rasa oke, tapi kok dari sisi teknis nanti di dapur gimana, di kitchen gimana. Kita kan mikirnya langsung ke situ, pasti kan dari teknisnya awet apa enggak, nyimpan ingredientsnya seberapa lama, storage-nya gimana. Bikinnya seenak kayak yang lo beli di pasar gak gitu. Biasanya udah bikin susah-susah nih, gak tahu bisa beli 2.000 perak. Lebih baik beli di pasar. Iya, tapi udah bikin susah-susah pun, ya itu tadi shelf life-nya 2 hari. Tapi ngomongin kue putu tuh saya juga waktu beberapa bulan lalu saking kangennya akhirnya saya ini dong, bukannya pengen bikin sih, akhirnya saya cari di GoFood yang memang ada beli kue putu gitu di Jakarta Selatan. Lumayan ada. Lalu kayak cakwe gitu. Kalau kita dulu ke pasar tradisional ke Jakarta Barat gitu kan bisa beli cakwe yang. Kalau nyari cakwe di daerah rumah saya tinggal mah gampang banget. Terus kalau di Jakarta Selatan kan nyari cakwe, di cakwe di mana ya, mana sama kue bantal. Itu sih ya, karena kita pandemi itu hal-hal yang kita kita kangenin makanan di suatu tempat itu memang agak sulit, meskipun sekarang udah orang-orang lebih kreatif, ada Just Tip lah. Ada Just Tip lah, terus mungkin bisa virtual tour, tapi gimana pun juga
Kalau buat saya sih tetap karena kita ngomongin soal makanan, lidah kita kan yang paling berperan ya. Yes. Dan tetap aja kita mesti harus ngicipin soalnya. Betul. Nah kemarin nyokap baru just tip itu ketan gurih ya. Cirebon. Iya itu mantap tuh. Iya meskipun sebenarnya sejak ada tol itu kita udah lebih gampang ya sebenarnya ke Cirebon, ke Tegal gitu ya. Dulu beberapa bulan sebelum pandemi itu saya road trip dari Jakarta sampai Surabaya tapi stop dulu buat makan gitu loh. Itu enjoy banget ya anaknya sebenarnya ya. Kayak saya pertama kali kan, soalnya kayak wah tol tuh udah jadi gitu loh. Kayak wah fun banget nyobain makanan ke pasarnya. Pertama stop di mana dulu, terus kemana dulu. Oke nyobain lu tau kita ke Pekalongan dulu stop. Gitu. Apalagi sate Tegal. Iya, waduh itu. Tapi emang ya yang jadi bikin kangen tuh kan itu ya sebenarnya kita tuh pandemi hal-hal itu yang kita nggak bisa ketemu teman-teman ngobrol lalu makan sama-sama gitu karena kan even buat kita dinner kan, di restoran kayak ngobrol itu yang benar-benar dan kadang orang-orang itu kan sebenarnya mungkin makanan rasanya nomor 2 kali ya tapi kan tetap pengen duduk di tempat di luar rumah lah ya yang bisa duduk dia bisa kerja kadang ada orang tertentu yang dia ngerjain depan laptop kalau di rumah aja beda sama kalau dia di restoran atau di kafe dengan suasana beda gitu. Betul. Sebenarnya kangen ada di tempat lain ketemu temen lalu ngobrol makan. Yes. Gitu kan. Makanya saya pernah baca quote kayak dinner yang paling diingat itu bukan restorannya tapi makan sama siapa. Makan sama siapa gitu kan dengan teman-teman. Nah, itu sih yang bikin kehilangan. Ya semoga bisa cepet lah. Iya. Terus kalau misalnya boleh jalan-jalan lagi nih. Tempat kemana yang Mbak Santi akan pergi ini? Pengen banget sih, yang kangen banget sih sebenarnya ke Papua ya. Jauh banget. Pengennya jauh banget emang, tapi emang kangen gitu karena beda banget dan saya tuh ke Papua ya udah ke Jayapura sih pasti ya, ke Manokwari, lalu ke Merauke gitu. Apalagi di Merauke emang ada temen yang memang dia jaga perbatasan di sana di antara dengan Papua Nugini ngobrol ke pasar tuh kan bukan sekedar hanya saya beli dan motret gitu tapi lebih ke ngobrolnya ngajak ngobrol gimana. Oh iya Mbak Santi juga kayak an avid photographer. Iya. Yes. Ini foto sendiri semua dong? Ada beberapa foto sendiri sama ada tim makanya di Ramu Asap juga ada foto-foto itu juga foto-foto hasil saya ke pasar tradisional. Gimana di sana? Kayak udah mau ke Papua Nugini culture makanannya? Karena mungkin yang jaga dia tuh bukan orang asli di sana. Kalau makanannya dia jadi memang bercocok tanam di daerah situ. Jadi si perbatasan ini tuh rimbun, nggak gersang. Gitu jadi bercocok tanam dia nanam nanas, nanam sayur-sayuran gitu. Sehingga kadang-kadang orang Papua Nugini pun suka masuk ke Papua nyentuh beli-beli di situ gitu. Dan kadang orang Indonesia sendiri suka jalan kaki berapa kilo ke Papua Nugini untuk beli sesuatu yang mungkin nggak ada. Dan memang waktu beberapa tahun lalu saya ke sana memang sinyal jelek banget kan. Jadi kadang-kadang yang teman saya ini dia harus jalan ke bukit mana gitu yang memang harus cari sinyal atau dia berdiri di bawah pohon gitu hanya untuk cari sinyal gitu. Tapi memang menarik sekali karena memang budayanya beda gitu ya, kebiasaan-kebiasaannya beda. Terakhir kayak saya ke pasar mungkin tahun 2019 akhir kali ya ke Sumba sih ke Waingapu itu juga menarik banget tuh. Saya mau tuh balik lagi ke Waingapu itu. Ada apa di sana? Karena pasarnya tuh menariknya dari dia jual garam, lalu ada gula namanya gula lempeng, sampai dia di pasar itu dia jual pewarna tekstil alami dari kayu-kayuan, dari daun-daun itu. Gula lempeng? Gula lempeng tuh jadi kayak gula batu gitu. Bukan, jadi kayak gula kelapa gitu tapi dia cetakannya tuh udah dari janurnya itu dari daunnya tapi dibentuk tipis. Jadi dibentuk tipis gini semua terus tinggal dituang-tuang. Karena gula kita kan juga banyak banget dari daerah manapun kan. Indonesia tuh kaya banget sih Ray kalau kita mau ngomongin ingredients gitu ya. Rasanya di tiap daerah karena memang areanya beda. Temperatur lah, cuaca, tanahnya beda, jadi hasilnya juga beragam juga. Budayanya beda, udah beda gitu kan. Itu tergantung kita sekarang mau fokusnya misalkan mau bikin nulis buku atau apa gitu ya, harus difokusin dari mana sampai mana gitu. Iya, saya kalau cita-citanya sih ya,
pengen jalan-jalan. Kayak keliling bener, terus di-shoot, upload ke YouTube gitu. Karena memang waktu kita pasti akan gak cukup juga, butuh berapa tahun coba misalkan dari Sabang sampai Merauke gitu untuk mimpi kita saya datengin itu. satu-satu. Tapi kota yang paling pengen datengin apa? Pulau mana deh gitu? Saya tuh penasaran, saya juga penasaran sama Papua. Gitu, saya penasaran Papua sebenarnya. Tapi dari podcast saya ketemu seperti kayak Mbak Santi, terus ada kayak Mas Wira gitu loh, yang emang kerja kayak Mbak Ade gitu. Kayak kemana yang belum lebih susah, kayak kesini udah belum. Kayak lebih susah kalau itu semua udah pernah gitu kan. Dan itu selalu dengan cerita-ceritanya itu sangat-sangat interesting sih. Kayak kemana saya podcast sama Chef Ragil. Terus dia bilang di daerah di Sumatera Barat atau Aceh gitu. Kayak apa? Dia belajar foraging, bikin rendang dari 100 jenis daun. Itu saya kayak pengen banget. Iya, sebenarnya kan di sana populer juga ya kan sebenarnya. Cuman di sini mungkin populernya rendang dengan daging gitu kan. Cuman sebenarnya kan apapun bisa dirandang kan sebenarnya. Ngerandang Rendang dan gitu daun kan. Ada beberapa daun yang memang sepertinya kayak nggak ada di sini, tapi mungkin di sana banyak. Nah, tapi ya gitu ya, karena mungkin Indonesia ya dari dulu mungkin di halamannya dulu ada, sekarang nggak ada. Sama juga kayak di Aceh ada urap yang pakai 40 daun gitu. Itu saya dengar juga tuh. Apa namanya? Lambai. Dan itu salah satunya daun pegagan. Nah di Aceh tuh dia istilah namanya pegaga namanya. Namanya pegaga itu. Itu juga mungkin dia dulu asalnya dari dulu tanamannya banyak gitu kan, di halaman tinggal ngambil. Yes. Nah kemarin itu saya udah cerita unik juga sih kemarin. Waktu mau syuting dengan Metro TV diminta untuk bikin dong masakan kesukaannya Bung Karno gitu kan. Terus saya milih memang lodeh, lalu ada yang di khas Bengkulu. Apa tuh? Khas Bengkulu itu namanya pendap. Jadi pendap itu buntilnya khasnya Bengkulu. Tapi challengingnya itu adalah dipakai ini, jadi daunnya ada pakai daun tales. Dan daun talesnya itu setiap kali pemrosesan bisa 25 sampai 30 daun tales lembar. What? Susah banget di Jakarta cari daun tales. Jadi saya selalu minta office boy di kantor, tolong dong cariin, nggak tahu lah di mana di kebunnya siapa daun tales. Tapi mungkin kalau di Bogor, kan karena di Bogor banyak tales ya, mungkin itu gampang. Yes. Nah Mbak Santi nggak itu kayak bikin documentary show? Kan sekarang udah ada di YouTube juga kan nih. Iya memang sebenarnya sama kayak kamu sih ya, sebenarnya pengennya ada gitu, cuma kadang-kadang kebentur karena ada ya, mungkin balik lagi ya, alasannya kayak kesibukan juga, terus kemarin pandemi serba apa ya, mau gerak tuh kayaknya banyak limitationnya gitu. Sangat apalagi yang pandemi kemarin Delta kayaknya lebih parno kan buat ngelakuin. Lebih takut lagi mau ngapa-ngapain gitu. Nah target kedepannya apa nih Mbak Santi? Kalau saya dengan teman-teman Atsmi lagi proses bikin buku pasar tradisional. Itu masih dalam proses. Yang tadi dari awal bilang kan kayak kalau bikin buku tuh kayaknya kok kayak gak kelar-kelar tentang pasar tradisional. Seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia. Wow. Itu juga PR banget kan kayaknya dari beberapa tahun yang lalu kayaknya belum tahu. tapi kita udah nyicil banyak beberapa kekerjaan, tapi kan untuk sesuatu, karena foto saya dengan foto Om Will sebenarnya banyak, tapi kalau dikompel untuk bikin buku itu kan harus ada proses lagi ya, nggak bisa estetis itu gitu aja gitu, tapi tetap aja harus kita mesti ngedatengin pasar itu lagi supaya feel-nya ada kan gitu. Nah kalau foto-foto udah ada tapi yang nulis juga kan kita mesti harus ada feel tadi itu kan ke pasar itu, kita diem di suatu tempat di pasar itu lihat bagaimana ya, terus suasananya. Ya soak in the atmosphere lah. Iya harus feel atmosphere banget kan gitu. Dan orang baca buku itu kan kayak misalkan contoh buku pasar, orang bisa harus ngebayangin aromanya seperti apa, keramaiannya seperti apa, itu kan harus ke dalamnya gitu. Iya. Nah, terus kemarin juga ini saya sama teman-teman bertujuh sih. Jadi waktu ya pandemi juga sebenarnya awal lah ngobrol-ngobrol sama Gupta, kayak kita mesti bikin museum boga deh. Karena memang kayaknya belum ada di Indonesia. Yes. Jadi akhirnya saya bertujuh, jadi ada saya, lalu Gupta, Primo, Kevindra, terus Tria, lalu Mas Janu, lalu satu lagi Mbak Arimbi. Iya. Terus kita berencana untuk membangun museum boga Indonesia. Karena itu kan juga sebenarnya soulnya sama Atsmi juga sebenarnya melestarikan juga, mendokumentasikan juga, karena ya memang mungkin orang Indonesia lebih banyak ke verbal kan, dia nggak mencatat apa
Iya, itu juga Nah salah itu satu challenge-nya kayak mm-mm. datanya nggak ada. Dimana kalau dulu waktu lagi belajar di Prancis, di Paris itu bisa ke library. Terus Iya. habis itu ada buku dari zaman kapan lah, ya mendetailkan resep-resep bangsanya Mm-mm, waktu mm-mm. pada saat itu gitu kan. Tapi begitu saya lihat Instagram postnya happy banget saya, Museum Boga gitu kan. Terus ya siapa lagi kalau bukan Mbak Santi dan teman-teman kita Iya, dan saya itu sama bikin Kevin yang kayak memang gitu. ya setiap hari menggali cerita lalu data-data karena kan gimana pun data yang memang Iya, paling penting sekarang. Dan paling ini penting. Museum Boga apakah akan virtual atau nanti ada gedungnya Museum Boga? Sebenarnya in the future kita pengen yang memang ada fisiknya. Memang Wih. memang menuju ke arah sana tapi Hmm. butuh Iya. butuh waktu, tapi menuju ke sana kami akan bikin pop up museum. Oke, Sebenarnya. wow, nice. Semoga seharusnya bisa tahun ini, tapi melihat situasi seperti ini kayaknya udahlah forget it ya, nggak Iya. mungkin. Ya mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bikin pop up Museum museum. Boga ya, luar Iya. biasa sih. Kalau di Jepang kan saya pernah ke Museum Ramen. Oh ya. Iya kan, di mana itu kalau di bawahnya guys, jadi mungkin bisa bayangin di lantai bawahnya tuh history ramen segala macam ya kan. Nah lantai 2 lantai 3-nya itu ada tempat ramen kecil-kecil seluruh Jepang gitu. Unik Harus banget ya. harus ada restorannya dong kan kalau di Museum Iya, Boga mau nggak mau memang restoran. harus ada itu dan kita pengennya memang kita semua sepakat bahwa nanti museum ini kita juga harus museum ini bisa membawa suasana bahwa kita juga bisa ngerasain juga aromanya bagaimana gitu ya. Mhm. Karena kalau kita ngomongin makanan tadi kan emang seharusnya seluruh panca indera yang ada di ini kita harus bisa bekerja dengan baik kan, bisa dengerinnya gitu Iya. kan, bisa ngelihat, bisa menyentuh gitu meskipun ada limitasnya juga sekarang kan kalau nyentuh sesuatu lagi pandemi gini kan agak parno juga ya. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi dan Eee, kemarin-kemarin ini kan saya sama Kevin juga udah mulai mencari volunteer siapa yang bisa, membantu gitu ya Hmm. dalam pendataan gitu dan memang, amazing-nya banyak anak-anak muda ini yang dari luar Jakarta yang kuliahnya di jurusan antropologi atau sejarah, Mhm. itu banyak tertarik untuk bisa untuk bantu. Oh bagus dong. Iya, Wow. dan kita seneng banget sama Kevin, seneng banget ya Kev, ketemu, teman-teman anak-anak muda ini yang memang menaruh harapan terhadap Museum Boga dan memang pengen ada wadah yang memang bisa menceritakan dan bisa mendokumentasikan gitu. Karena Yes. mungkin kalau kuliah sejarah, nah unsur sejarah itu kan mungkin banyak yang dibahas ya, tapi unsur makanan itu masih lemah kayaknya kalau Hmm. Enggak lah, enggak. Hampir enggak ada kalau hampir saya nggak bilang ada mah. gitu. Mungkin memang harus terspesialisasi gitu, mungkin dia Hmm. harus sekolah S3 yang memang ini, Iya, tapi ya memang antropologi gitu-gitu. antropologi ya. Wow, gila. Dan itu pasti saya butuh juga pasti untuk Saya siap, support saya untuk siap, Museum Boga Indonesia. saya siap. Bahkan nanti mungkin bisa Mbak Santi saya jadi minta tolong nih. Kayak Primo, Kevindra mungkin kita bisa podcast untuk ngomongin Oh si Museum Boga bisa itu banget. kan. Heeh, Yes, that iya, be very exciting. iya. Thank you banget ya Mbak Santi untuk Terima kasih waktunya. ya buat meskipun tertunda-tunda hampir setahun akhirnya kita Aduh. akhirnya ketemu juga. Akhirnya. Jadi kalau kalian inget guys, kita kan ada podcast sama Mbak Ade tuh. Waktu itu ini di sebelah ruangan ini actually di Di Ramu Ramurasa Rasa. Cooking Studio ya. Iya kan. Terus ya di situ ketemu Mbak Santi pengen podcast. Yuk. 1,5 tahun kemudian nih Mbak. Iya, setelah itu kan saya sempat ke Moskow juga ya waktu itu udah gitu potong setelah itu kan pandemi langsung. Iya makanya itu. Tapi I'm really glad you provide your time. Ya kan Mbak, supaya semoga sukses deh dari semua proyek-proyek Mbak, dan Museum Boga harus jadi sih. Support ya Re. Iya itu pasti sangat gimana ya, mungkin bisa jadi kayak a kickstart gitu loh. Ya karena kita juga pengennya nggak hanya sekedar untuk artefak tuh kan banyak banget ya sebenarnya. Contohnya misalkan orang dulu parut kelapa deh dari Kepulauan Lunias di sana banyak banget dan berbeda gitu orang alat parut kelapa tuh untuk yang perempuan sama yang laki itu dia punya alat yang beda juga. Wow. Dan filosofinya beda juga itu. Aduh, so much to learn, so much to talk about. Iya, kayaknya kita memang kita harus mencintai Indonesia dengan cara ini ya, dengan background Ray dan background saya yang memang sangat sangat cinta terhadap kelokalan Iya, gitu ya. betul. Luar biasa.
Nanti kita lanjut lagi Mbak, kita ngomongin semuanya itu Museum Boga. Terima kasih untuk waktunya, udah kita pinjem tempatnya di Ramu Asap, semoga sukses semuanya Mbak. Terima kasih Ray, sampai jumpa ya. Yes. Guys, itu aja podcast kita kali ini, udah hampir sejam. Thank you banget yang udah dengerin kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Ray Jensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Bukan itu aja ya. Jadi Mbak Santi juga ada YouTube channel. Santi Serat. Juga follow di Instagram di Santi Serat _food. Yes, nanti description-nya semuanya ada di sini. Kalian bisa cek di YouTube. Thank you very much guys. Support makanan Indonesia. We'll see you next time. Bye-bye.